Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi anak-anak semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiratnya di mana kita masih dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, walaupun masih dalam situasi yang belum stabil kali ini. Untuk materi yang telah lalu, kita bersama-sama telah mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husnanya. Ada sifat Allah taala yaitu Al-Azim, Al-Adl, yang mana telah kita pelajari bersama. Anak-anak masih ingat ya semuanya ya? Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa menjalankan aktivitas dengan baik, selalu mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan juga orang tua. Kalian semuanya mudah-mudahan kelak akan menjadi anak-anak yang sukses, yang menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas untuk materi selanjutnya, yaitu Aku Anak Soleh. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Bagi para siswa yang saat ini sudah bisa mengikuti pelajaran, Pak Guru ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, jangan putus asa, tetaplah belajar. Mungkin ada yang perangkatnya harus bergantian dengan kakak adik, tidak apa-apa. Nanti kalian bisa memutarnya setelah perangkatnya sudah ada. Jadi setiap kali pelajaran secara daring, kalian boleh mengikutinya ketika HP sudah ada bersama kalian, serta jaringan internetnya yang apabila tidak stabil, kalian bisa ikut pelajarannya pada saat kondisi internetnya sudah stabil. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak semuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Baiklah, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu Aku Anak Soleh. Perhatikan anak semuanya, pada layar di sini ada sebuah gambar. Di sini ada sebuah gambar yang mengkisahkan ada seorang anak yang sehari-harinya memerah susu. Nah ini, perhatikan ya anak-anak semuanya ya. Di sini ada gambar seekor kambing di sebuah tempat. Di situ ada tanaman-tanaman, ada tanaman pohon kelapa, ada kebun. Di sana di kejauhan juga ada sebuah gunung, ya gunung-gunung. Anak-anak ini perhatikan gambarnya, ada sebuah percakapan di dalam gambar ini. Anak perempuan yang telah memerah air susu dari kambing tersebut, dia berbicara, wah susunya sedikit. Nah kemudian ibunya
Ketika mendapati air susu dari perahan kambing tersebut adalah air susu yang sedikit jumlahnya, kemudian ibunya pun bilang, "Nak, perahan susunya sedikit." Anak itu pun bilang pada ibunya, "Tidak apa-apa, Bu." Anak itu berusaha untuk menenangkan ibunya agar tetap bersabar. Bagaimana ya, Nak? Untuk memenuhi pelanggan, kita tambah saja dengan air. Anak tersebut kemudian menyampaikan kepada ibunya agar tidak menambahkan air ke dalam air susu itu. Jangan, Bu. Nah, ini, ya, sebuah kisah yang mana mengajarkan kepada kita semuanya untuk tetap bersabar dalam kondisi apapun. Anak-anak, kalian pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat, serta patuh kepada orang tua dan juga gurunya. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian akan menjadi anak yang baik, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kalian harus ketahui yang disebut soleh itu artinya baik. Ya, jadi anak yang soleh artinya adalah anak yang baik. Ketika seorang anak yang baik itu disebut soleh, ya, itu berarti anak itu selalu taat kepada orang tua, taat kepada bapak ibu guru, dan tentunya anak tersebut adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, ini. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab yang pertama ini. Dalam kisahnya ada seorang anak pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu seorang anak gadis yang jujur. Ini ada sebuah kisah ya anak-anak semuanya ya. Pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Wah, tampaknya ini kisah sedang menceritakan gambar yang tadi kita amati bersama ya anak-anak ya. Dengan tersenyum, anak gadis itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang, Bu. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, Bu, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau tidur pulas di istana Megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian dan ulangan,
tidak mencontek dan jujur menggunakan uang. Seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Apa keuntungan orang jujur? Allah SWT senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Nah, itu ya anak-anak semuanya ya. Kisah tadi mengingatkan kita semuanya agar selalu berbuat jujur. Dengan demikian akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan-keberuntungan. Karena orang yang jujur itu pasti akan disukai banyak orang. Berikutnya di sini ada sebuah lagu, ini anak-anak ya. Ada lagu yang berjudul Jujurlah. Yang mana adaptasi ada lagu Lihat Kebunku oleh Bukhari dan Faisal. Anak-anak semuanya bisa menyanyi ya dengan nada lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Begitu ya. Bisa ya anak-anak semuanya ya? Iya, tentu bisa ya. Ayo kita menyanyikan bersama ya dengan Pak Guru. Sebisanya, Pak Guru mungkin juga belum begitu pandai ya. Mungkin kalian ada yang lebih bagus menyanyinya. Kita menyanyi lagu ini, Jujurlah. 1, 2, 3, yuk. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Nah, bisa ya anak semua ya? Ya, pintar-pintar. Nanti kalian coba ya, diulang-ulang lagunya. Mungkin ada yang lebih bagus lagi dari Pak Guru ya menyanyinya. Kalian bisa nanti lebih semangat lagi untuk belajar, untuk menimba ilmu, dan dengan demikian nanti kalian akan menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Dengan banyak belajar, kita akan mengetahui banyak ilmu, dan juga akan mengetahui bagaimana tata cara hidup yang baik. Nah, contohnya tadi dengan kita bisa berlaku jujur ya. Berikutnya anak-anak ini berikutnya untuk subbab yang kedua ada amanah ya. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Iya, dapat dipercaya ya. Kalian tentunya sering mendapatkan amanah dari orang tua. Misalnya untuk berbelanja, kalian diberi uang oleh orang tua. Ketika kalian diberi tugas untuk belanja, kalian tentunya pergi ke tempat yang dituju, yang diamanatkan oleh orang tua itu ya untuk berbelanja. Nah, apabila ada kembaliannya, nah, kalian juga harus jujur berapa kembaliannya, dikasihkan kepada orang tua. Atau kalau kalian misalnya ingin jajan, kalian harus bilang kepada orang tua, ya jangan langsung ambil uang kembaliannya langsung untuk jajan. Nah, barangkali ada hal yang lebih penting lagi ya yang telah dipikirkan oleh orang tua, yang telah direncanakan oleh orang tua, gitu ya, anak-anak semuanya ya. Di sini berikutnya nih ada gambar. Yang sebelah kiri ini ada anak-anak sedang belajar ya dengan asyiknya di ruang kelas. Semuanya tenang, tertib, mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, berikutnya di samping kanan anak-anak sedang membersihkan ruang kelasnya. Nah, kalian juga suatu saat kalian ada tugas untuk bersih-bersih lingkungan ya.
Seperti kalau yang rutin setiap hari itu ada jadwal piket. Nah, kalau piket kan harus mengerjakannya, ya. Itu termasuk bagian dari amanah. Nah, amanah untuk melaksanakan tugas, yaitu mengerjakan piket, ya, membersihkan ruang kelas. Sedangkan yang belajar di ruang kelas ini dengan tenang, dengan tertib, dengan sungguh-sungguh, itu juga sedang menjalankan sifat amanahnya, yaitu amanah sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar itu diberi tugas untuk selalu belajar, mencari ilmu, menimba ilmu, mencari pengalaman, sehingga nanti banyak pengetahuannya. Begitu ya anak-anak semuanya ya. Nah, ini berikutnya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah, yaitu terpercaya atau dapat dipercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi, Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Itu ya. Diingat-ingat semuanya. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Nah, itu ya. Ini adalah amanahnya. Ketika kita sebagai seorang pelajar, ya harus rajin belajar, menjaga nama baik orang tua, mengerjakan tugas sekolah, dan menjaga nama baik guru dan sekolah, ya, karena semuanya itu terikat. Ya. Kalian terikat dengan keluarga kalian. Kalau kalian itu melakukan sesuatu yang tidak baik, keluarga kalian juga ikut namanya tercoreng. Nah, oleh karena itu kalian harus memegang amanah itu. Harus jadi anak-anak yang baik, sehingga nama kalian baik, nama keluarga kalian juga ikut baik. Nah, sebaliknya, kalau kalian jadi anak-anak yang melakukan suatu tindakan yang tidak baik, nama kalian jadi tidak baik, dan keluarga kalian juga ikut tidak baik namanya, ya, terbawa namanya. Itu namanya anak yang amanah apabila mau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Amanah dalam menjaga nama baik keluarga, nama baik sekolahan, dan juga nama baik diri sendiri. Tentunya begitu, ya. Nah, ketika kalian berhadapan dengan orang tua serta bapak ibu guru, kalian harus hormat dan patuh terhadapnya, ya. Nah, ketika kalian hendak berangkat ke sekolah, misalnya seperti gambar di sini, kalian bersalaman dengan baik dengan orang tua kalian, bapak ibu di rumah, mengucapkan salam, ya. Kemudian mohon didoakan, jangan lupa berpamitan kepada orang tua untuk berangkat ke sekolah. Ketika sudah pamitan untuk ke sekolah, atau juga mungkin kalian mengaji ke tempat TPQ atau madrasah diniyah atau pesantren, kalian juga harus sampai ke tempatnya, ya. Jangan kalian pamitannya ke sekolah tapi malah entah kemana, ya, bermain misalnya, nggak boleh, ya. Kalian harus amanah, dapat dipercaya. Sudah pamitan ke sekolah ya harus ke sekolah. Kalau sudah pamitan harus mau mengaji ya harus ke tempat pengajian, ya. Jangan sampai kalian pamitan mau mengaji ternyata malah bermain. Wah, nggak boleh, ya anak-anak semuanya, ya. Enggak. Itu namanya anak-anak yang amanah. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Di sini ada garis miring 31. Ini adalah nomor surat, ya, urutan surat di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran Surat Luqman ini urutan surat yang ke-31 di dalam Al-Quran. Nah, sedangkan 14 ini adalah ayatnya, nomor ayat. Iya, ayat yang ke-14 begitu ya. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah yang pertama, patuh dan taat bila dinasehatinya, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Kemudian sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan, selalu ingat untuk mendoakannya seperti doa berikut. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, semuanya hafal ya. Ya, ini sering dibaca ya bersama-sama. Ada yang pakai lagu juga ya. Allahumma ighfir li dzunubi. Ada yang seperti itu juga ya. Ya, lafalnya ada yang sedikit ditambah ya di situ. Nah, pakai dzunubi. Ya. Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, begitu ya. Ini doa untuk kedua orang tua agar orang tua kita semuanya diampuni dosa-dosanya. Kita juga berdoa untuk diri sendiri agar kita itu diampuni dosa-dosanya juga begitu ya. Ya, jadi kita mendoakan kedua orang tua juga mendoakan diri kita sendiri. Suatu saat nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah saatnya berumah tangga, punya putra-putri, kalian juga akan didoakan oleh putra-putri kalian semuanya ya. Nanti terus begitu. Jadi nanti apa ya, yang disebut anak yang soleh itu begitu, mendoakan kedua orang tua. Nah, kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solihah, mau mendoakan kedua orang tua kita. Suatu saat nanti kita punya putra-putri, juga semoga putra-putri kita semuanya, termasuk putra-putri yang solih dan solihah, mau mendoakan kedua orang tuanya juga. Nah, begitu ya, akan terus-menerus begitu. Kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga, misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu, kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lalu bagaimanakah cara kita menghormati guru? Nah, ini ya ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui. Berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Saat bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Nah, kalian kalau ketemu Bapak Ibu guru begitu ya, mengucapkan salam. Ya, sudah mulai banyak ya. Yang ketika bertemu Bapak Ibu guru, mau mengucapkan salam, ya menyapa Bapak Ibu guru. Jangan takut atau jangan malu ya. Untuk hal yang baik itu tidak boleh takut, tidak boleh malu ya. Kemudian bersalaman dan mencium tangannya. Nah, hal ini ketika pada masa-masa yang aman ya. Ketika masa-masa normal. Kalau kondisi saat ini masih ada yang khawatir dengan adanya COVID ya, ada pandemi saat ini, kita masih pada masa pandemi, kita masih harus menjaga kesehatan kita semuanya ya, menjaga diri. Untuk sementara ya bersalaman ini sementara tidak dulu ya, nggak apa-apa ya. Kalian bersalaman dengan anggota keluarga kalian, Bapak Ibu kalian, saudara-saudara kalian yang ada di rumah ya. Nah, ini. Tapi nanti kalau sudah pandemi berakhir,
Nanti kalian boleh bersalaman lagi ya dengan Bapak Ibu guru ya. Jangan lupa kalau bersalaman dengan orang tua, dengan Bapak Ibu guru, kalian mencium tangannya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya. Kemudian memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Iya, jangan cemberut ya, nggak boleh cemberut. Kemudian saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya pertama selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Tidak bermalas-malas dan mengeluh. Nah, iya nih, kalau ada yang bingung, boleh bertanya. Misalnya dengan teman, saudara, bapak, ibu, paman, atau bibi, atau kakek nenek di rumah. Atau bertanya kepada bapak, ibu guru. Ya, nah, tidak boleh bermalas-malas, tidak boleh mengeluh. Bermalas-malas dan mengeluh ini tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau ada hal yang belum dipaham, kalian boleh bertanya kepada bapak, ibu guru. Juga mungkin ada yang ditanya di rumah, misalnya orang tua kalian, kakak kalian misalnya ya, boleh bertanya kepada mereka yang ada di rumah kalian. Kemudian saat guru menasehati, mendengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya. Nah, ya begitu ya. Begitu juga dengan kalian, mungkin dinasehati oleh orang tua kalian, kalian juga harus mendengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya. Kemudian saat berbicara dengan guru, berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Nah ini ya, kalian tidak boleh berteriak-teriak kalau berbicara dengan Bapak Ibu guru. Nah kalau sudah di kelas, di sekolahan, kalian tidak boleh teriak-teriak. Nah kecuali kalau sedang upacara ya, pada saat upacara, kalian bertugas menjadi pemimpin upacara harus lantang suaranya karena yang mengikuti upacara banyak jumlahnya. Ya biar semuanya dengar, kalian harus suaranya lantang, ya keras, ya. Kalau lagi berbicara di ruang kelas, berbicara dengan Bapak Ibu guru, kalian tidak boleh teriak-teriak, ya. Cukup terdengar saja begitu ya. Yang baik, yang santun, yang sopan. Kemudian tidak boleh memotong pembicaraan guru. Kalau Bapak Ibu guru lagi bicara, kalian diam dulu, ya mendengarkan dulu. Setelah selesai, baru kalian berbicara. Mungkin ada yang mau bertanya, ya boleh bertanya. Atau ada yang usul, boleh usul, begitu ya. Nah, kemudian saat guru sedang mengajar, kalian harus duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Ya biar semuanya konsentrasi belajarnya. Tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Nah ini, kalau berbicara sendiri kalian jadi tidak konsentrasi. Nah, mungkin nanti kalian akan ketinggalan pelajaran ya. Lagi pula teman kalian juga akan terganggu begitu. Kemudian memperhatikan pelajaran di sekolah. Nah ini penting ya. Kalian harus memperhatikan pelajaran di sekolah. Kalau tidak nanti kalian bisa ketinggalan pelajarannya begitu ya. Kemudian berikutnya santun dan menghargai teman. Kalian harus tetap santun ya dengan teman, itu harus menjadi orang yang baik, harus berhubungan yang baik, tidak boleh bertengkar, tidak boleh menghina begitu ya. Boleh kalian bercanda tapi harus bercanda yang baik, sama-sama senang ya. Jangan sampai bercandanya yang berlebihan, apalagi yang menyakiti, nggak boleh. Kadang ada ya yang niatnya bercanda tapi malah menyakiti. Wah, ini nggak boleh ya. Kalian jangan seperti itu. Kalian kalau bercanda, bercanda yang baik, bercanda yang membuat senang semuanya, begitu ya. Nah, ini ketika kalian bertemu dengan teman, kalian berbuat baik ya, saling tegur sapa, salaman misalnya kalau kondisi normal ya, kondisi baik ya. Nah, kalian saling berbagi ketika kalian punya sesuatu ya dengan teman. Mungkin ada temannya yang tidak membawa sangu ya, tidak membawa bekal dari rumah. Kalian punya jajan banyak, kalian membawa bekal yang banyak. Kalian boleh berbagi dengan teman kalian ya, agar semuanya senang. Kemudian santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong.
Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Perhatikan firman Allah berikut ini. Nah, ini ya ada firman Allah Ta'ala. Kita baca bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Ini artinya, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 9. Ini 57 itu tadi apa? Urutan surat ya dalam Al-Quran. Artinya berarti Al-Hadid adalah surat yang ke-57. Ya, ayat ini ayat yang ke-9. Begitu ya. Berikut beberapa contoh sikap santun, mengucapkan salam, selalu memperhatikan, dan bermuka manis atau berseri-seri saat bertemu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ini ya penting ya. Kalian harus berseri-seri wajahnya, jangan cemberut. Ya. Berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Itu ya. Nah, itu sering kalian ada yang bercanda, tapi candaannya kadang menyakiti hati orang lain. Nah, ini nggak boleh ya. Ya, candanya canda yang baik saja. Peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Kalian biasanya kalau ada teman yang sakit, kalian menjenguk dia. Ya, hebat anak-anak semuanya. Berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja. Kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. Jadi manusia semuanya adalah sama. Kaya ataupun miskin itu adalah sama-sama makhluk Allah Ta'ala yang diberi keistimewaan masing-masing. Ya, kekayaan itu bisa lenyap seketika. Begitu juga dengan kemiskinan bisa tiba-tiba menjadi kaya. Nah, itu ya. Yang gagah, yang cantik bisa tiba-tiba menjadi buruk rupa. Nah, itu ya. Yang buruk rupa kadang-kadang juga bisa tiba-tiba menjadi cantik, bisa tiba-tiba menjadi gagah, begitu ya. Nah, itulah dunia ini. Oleh karena itu, kita harus mau berteman, mau bersahabat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentunya dengan niat yang baik ya, dalam pergaulan-pergaulan yang baik. Hindari pergaulan-pergaulan yang tidak baik ya. Iya, kalau kita mencontoh itu mencontoh yang baik-baik. Kalau ada hal yang tidak baik, tidak boleh dicontoh ya, anak-anak semuanya ya. Tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Nah, itu tadi ya, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Maaf ya, ini minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Nah, ini saling mengucapkan terima kasih ya kalau ada teman yang membantu kita. Iya, meminta maaf apabila kita bersalah. Apabila ada orang lain minta maaf, kita harus mau memaafkan. Allah Ta'ala juga Maha Pemaaf. Kalau ada hambanya yang berdosa, mau minta ampun, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya, kita juga selaku manusia harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. Nah, kalau ada hak orang lain, kita tidak boleh mengambilnya. Iya, itu begitu ya semuanya ya. Tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Kalau kalian membutuhkan,
kalian harus izin, ya, harus izin dengan orang yang memilikinya. Misalnya kalian membutuhkan pensil karena pensil kalian patah misalnya. Kalian tidak boleh langsung tiba-tiba mengambil pensil temanmu, ya. Kalian harus minta izin dulu, ya, agar semuanya itu menjadi baik, tidak saling menyalahkan, apalagi sampai bertengkar, berkelahi, ya nggak boleh, ya. Kemudian memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Ya, ini untuk memotivasi agar semuanya itu jadi semangat dalam menjalankan ibadah, semangat dalam belajar, ya, semangat dalam menuntut ilmu, ya. Berikutnya ini ayo berlatih, ya. Kalian tulis ini ya di buku tulis kalian, ya, ditulis kemudian dikerjakan ini tugasnya, ya. Berikan contoh sikap jujur yang kamu ketahui. Wah, sikap jujur boleh sikap jujur di rumah, ya. Contohnya apa begitu, ya. Atau sikap jujur di sekolahan, contohnya apa? Ya, kalian boleh memberikan contohnya sesuai dengan kalian mungkin punya pengalaman apa begitu, ya. Kemudian bagaimana bersikap amanah itu, jelaskan pendapatmu. Ya, seperti tadi, ya, yang telah Pak Guru jelaskan. Coba kalian di sini menjawab pertanyaan ini. Bagaimana pendapatmu, ya? Dijelaskan tadi sikap amanah itu. Bagaimana contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Jelaskan. Wah, tadi ya ada sikap-sikap hormat dan patuh pada orang tua dan guru, ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, kalian nanti coba dijelaskan ini. Berikan contoh cara menghormati guru di sekolah. Nah, ini. Kemudian yang kelima, berikan contoh perilaku santun di keluargamu. Kalau kalian dengan ayah bunda, dengan kakak adik, ya, bagaimana berlaku santun, ya. Coba dijelaskan. Contohnya apa begitu, ya. Berikan contoh cara santun kepada teman. Wah, kalian ketika bergaul, ketika berteman, bermain bersama kawan-kawan, coba berikan contoh cara santun dengan teman. Berikan contoh cara menghargai teman. Nah, caranya bagaimana ketika kalian bersama teman-teman kalian, contoh menghargai, ya. Menghargai teman seperti apa. Kemudian yang ke-8 ini, jika temanmu tidak menghargaimu, bagaimana sikapmu kepadanya? Jelaskan. Nah, ketika ada teman yang tidak baik perlakuannya, bagaimana sikapmu, ya? Ya, apakah kemudian kalian mengajak berkelahi, berantem? Jangan, ya. Kalian harus menjadi anak yang baik, jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semuanya harus mau belajar, harus mau berlatih agar kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang selamat di dunia ini maupun kelak di akhirat. Ya, dari Pak Guru cukup sekian, ya. Jangan lupa nanti kalian tulis tadi, ya, pertanyaannya, ya. Kemudian kalian jawab, ya, di buku tulis kalian. Jangan lupa. Besok kalau kalian sudah mengerjakannya, nanti Pak Guru akan memeriksanya, ya, pada saat tatap muka di sekolahan. Nah, terima kasih anak-anak semuanya atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca surah Al-Asr. Ya, Wal Asri. Yuk bareng-bareng bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak semuanya. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.